Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudan wa rahmatan lil mu'minin. Syahadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pendengar radio JIC, Shaimin, Shaimat yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya, atas kuasa dan iradahnya kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas-aktivitas kita hingga hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung pilihan Allah yang paling lemah lembut tutur katanya, paling mulia perangainya, paling peduli terhadap sesamanya, paling bijaksana keputusan-keputusannya. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, pemimpin umat, pembawa amanat yang tidak pernah berkhianat. Semoga kita adalah orang-orang yang kelak mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio JIC, mobil khusus para penyuluh agama Islam di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, baik yang fungsional maupun yang non-PNS, saya ingin mengingatkan kembali, mari kita terus mengkampanyekan 3M, yaitu menjaga memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID yang sudah lebih dari 1 tahun melanda negeri yang kita cintai ini. Baik dalam kesehari-harian kita, di rumah, di lingkungan, maupun ketika kita dalam melaksanakan amaliyah Ramadan kita di mushola, di masjid. Ya. Karena dengan begitu insya Allah akan memutus mata rantai COVID-19 sehingga kampung, kota, negeri yang kita cintai ini dibebaskan dari COVID-19. Para pendengar yang saya muliakan, masih di bulan Ramadan, kita masuk pada hari-hari yang 10 terakhir di bulan Ramadan, yang dalam riwayat dikatakan sebagai itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dari hadis-hadis yang kita tahu, malam kemuliaan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr itu adanya di 10 hari di bulan Ramadan. Karena itu saya ingin mengulang kembali sebuah kisah awal-awal ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah. Ketika itu umat Islam masih belum banyak dan Ka'bah masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat,
Aku ingin ada orang yang membacakan Al-Quran dengan lantang di depan orang banyak selain aku, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan, aku ingin ada orang yang membacakan Al-Quran dengan lantang di depan orang banyak selain aku, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyanggupi untuk melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang masuk Islam itu pada tahun 11 kenabian, dan posturnya tidak seperti orang Arab pada umumnya. Jadi postur Abdullah bin Mas'ud itu tidak terlalu besar. Maka ketika yang menyanggupi adalah Abdullah bin Mas'ud, para sahabat itu saling tatap, saling pandang, saling lihat. Kenapa? Khawatir, takut terjadi apa-apa terhadap Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu juga bukan dari kalangan bangsawan di tanah Arab ketika itu. Tetapi Abdullah bin Mas'ud memaksa, ya Rasulullah, biar saya saja yang melakukan itu. Maka keesokan harinya di waktu duha, Abdullah bin Mas'ud melangkahkan kakinya ke Ka'bah. Kemudian di dekat Hijir Ismail, dia bacakan surah Ar-Rahman dengan lantang sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dengan kerasnya dia baca itu surah Ar-Rahman. Maka kemudian musyrikin Quraisy mendengar itu saling bertanya, apa yang dibaca sama Abdullah? Saat itu yang tahu memberi kabar bahwa yang dibaca oleh Abdullah itu adalah apa yang dibawa oleh Muhammad. Para pendengar radio JIC, ketika musyrikin Quraisy tahu bahwa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah apa yang dibawa oleh Muhammad, Abdullah bin Mas'ud dipukulin mukanya, hidungnya, mulutnya mengeluarkan darah. Babak belur Abdullah bin Mas'ud hanya membacakan Al-Quran dengan lantang di depan musyrikin Quraisy. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali kepada sahabat, kembali kepada Rasulullah. Melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud, para sahabat dan Rasulullah ketika itu sangat prihatin. Sahabat tertunduk demi melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud. Manusia agung itu pun meneteskan air mata. Soimin dan soibat yang dirahmati Allah dan para penyuluh, Abdullah bin Mas'ud tahu betul bahwa sahabat dan Rasulullah ketika itu prihatin dengan keadaan dia. Tapi apa yang keluar dari mulut Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, saat ini tidak ada yang aku takutkan kecuali Allah dan Rasulnya. Seandainya engkau ya Rasulullah perintahkan aku untuk melakukan itu lagi, demi Allah aku akan melakukannya lagi ya Rasulullah. Itulah keimanan Abdullah bin Mas'ud. Meskipun mukanya babak belur, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah karena membacakan Al-Quran dengan lantang di depan musyrikin Quraisy, tetapi tidak membuat dia menjadi penakut. Bahkan kalau diperintahkan lagi oleh Rasulullah, dia siap melakukannya lagi. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Bagaimanakah keimanan kita? Apakah sehebat Abdullah bin Mas'ud? Sekarang kalau kita mau membacakan Al-Quran, kapanpun Al-Quran itu kita bacakan, dimanapun Al-Quran itu kita bacakan, pantas dan layak untuk kita menyuarakannya, bahkan dengan lantang sekalipun.
Tetapi apakah sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, apalagi di bulan Ramadan ini? Bulan yang 2 bulan sebelum kedatangannya kita sudah minta sama Allah. Dalam sholat kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dengan izin Allah kita bisa hadir di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Maka para pendengar radio JIC, mari kita cintai Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Karena dengan kita membaca, memahami, mencintai Al-Quran, kita akan lebih paham lagi, kita akan lebih mendalami ajaran-ajaran dalam agama kita. Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga halnya dengan puasa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Kita tahu bahwa perintah puasa itu pun ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Kalau kita melihat khitab puasa itu kepada orang beriman, di situ menggunakan fi'il madhi majhul, kata kerja pasif, diwajibkan atas kamu. Allah sebagai zat yang mewajibkan puasa tidak disebutkan di situ. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa yang memerintahkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan kepada umat baginda Rasul, dan puasa itu juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum baginda Rasul. Bentuk kata kerja pasif yang tidak menyebutkan nama Allah sebagai zat yang memberikan perintah itu setidaknya terkandung makna bahwa puasa itu memang kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Tanpa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun, puasa itu memang penting bagi tubuh kita. Karena itu tidaklah heran kalau hari ini ada orang yang melaksanakan puasa itu bukan karena Al-Baqarah ayat 183. Ada banyak orang berpuasa itu karena alasan kesehatan, karena alasan kecantikan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman, tentu saja kita paham bahwa puasa itu perintah Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan memang salah satu manfaat, faedah puasa itu adalah untuk kesehatan. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah, karena dengan puasa kamu menjadi sehat. Kita itu sakit karena makanan, karena minuman yang kita konsumsi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan penyakit kita itu datang itu karena makanan. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan dialah Allah yang memberikan aku makanan dan minuman. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ibrahim alaihi salatu wasalam
mengakui bahwa makanan dan minuman yang dia konsumsi itu adalah dari Allah, pemberian Allah. Wa idza maridtu, dan apabila saya sakit, di situ menggunakan fi'il madhi, bentuk kata kerja lampau. Saya ini telah sakit, saya ini sakit karena apa yang saya konsumsi dulu. Makanan dan minuman yang dulu saya konsumsi, itu yang membuat saya sakit. Bahwa yasfin, maka dia Allah yasfin yang akan menyembuhkan. Di situ menggunakan fi'il mudhari. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau baginda Rasul katakan sumu tasihhu, berpuasalah, dengan puasa kamu menjadi sehat. Sangat bisa diterima oleh akal. Bahkan para hukamah, para ahli hikmah itu, mengatakan, laukila li aksaril mauta ma sababu ajalikum laqalu at-tuham. Seandainya orang-orang yang sudah meninggal, pensiunan dunia itu, kalau ditanya, ma sababu ajalikum, apa yang menyebabkan ajal kamu? Apa yang menyebabkan kematian kalian? Laqalu, mereka akan berkata, at-tuham, makan yang berlebihan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa, dengan puasa kita menjadi sehat. Lalu apakah itu tujuan puasa? Ternyata tidak. Ternyata puasa itu tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Karena baginda Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada apa-apa dari puasanya itu, tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan manfaat dari puasanya, tidak mendapatkan pelajaran dari puasanya, melainkan puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, dengan adanya sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi pertanda bahwa puasa kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Ada hal lain yang harus kita tahan, harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sabdakan, asyamu junnatun, fala yarfas wala yajhal, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marrataini. Jadi ketika kita puasa itu perisai. Jangan kita berbuat keji, jangan kita berbuat bodoh. Seandainya ada orang yang ngajakin kita, nantangin kita berkelahi, dan mencaci maki kita, menghina kita, falyakul, maka katakanlah, inni shaim, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio JIC yang saya muliakan, ya. Masih dalam bulan Ramadan, supaya puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya memperoleh lapar dan haus saja. Kita isi puasa kita ini dengan amaliyah Ramadan kita. Apalagi kita tahu bahwa di hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada satu malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar. Kita perbanyak bacaan Al-Quran kita.
Karena nanti yang akan menyelamatkan kita di kubur ketika tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sanak, saudara, anak, keluarga, istri, semua kita di dalam kubur. Yang menemani kita itu hanya amal-amal soleh kita. Termasuk Al-Quran yang kita baca ketika kita ada di dunia. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong. Bagi siapa? Li ashabihi, buat orang-orang yang membacanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan tidak hanya itu, Al-Quran di dunia pun itu menjadi obat bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan diturunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat kasih sayang. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Maka untuk menggapai yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, yang tidak semua orang itu belum tentu mendapati kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar. Kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kita niatkan untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak sekali selama sebulan Ramadan ini. Kalau niat kita kuat, kita bisa atur waktu, akan sampai itu. Setiap habis sholat kita baca. Tapi kalau kita melek mata, bacanya detikcom segala macam. Jangankan sebulan, 3 bulan pun gak sanggup kita menghatamkan Al-Quran. Yang 114 surah itu. Tapi kalau kita kuat, apalagi kalau kita melihat bagaimana penderitaan Abdullah bin Mas'ud ketika dia membacakan Al-Quran. Saya yakin, seyakin-yakinnya, Saimin dan Saimat yang dirahmati Allah akan mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Kalau belum lancar bacanya bagaimana? Belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kita belum bisa, belum lancar, ya belajar. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Makanya jadi ironis kalau ada orang sholat nggak tahu artinya karena nggak belajar. Dia baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Lalu dia bilang wa ana minal musyrikin. Itu kan jadi aneh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan yang mengatur sekalian alam. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu, yang demikian itu diperintahkan kepadaku. Lalu dia bilang wa ana minal musyrikin. Saya ini orang-orang musyrik. Apakah menjadi batal sholatnya? Tidak. Hanya dia dapat dosa tidak belajar. Karena dia tidak belajar itu, jadi bacanya seperti itu. Nah, kita pelajari Al-Quran sampai kita bisa membacanya, sampai kita lancar membacakan Al-Quran. Dan ingat, bagi orang-orang yang bacaan Al-Qurannya belum bagus, sebaiknya sholatnya berjamaah saja. Sebab kalau orang yang bacaan Al-Qurannya itu belum bagus, sholatnya berjamaah, bacaannya itu ditanggung sama imam. Al-imamu dominun, fa in ahsana falahu walahum, wa in asa'a falahu wala alaihim. Imam itu penanggung. Fa in ahsana, apabila bagus bacaannya, bagus sholatnya, falahu, maka bagusnya itu buat dia, walahum, dan buat makmumnya. Wa in asa'a, tapi kalau buruk, gak bagus, jelek,
falahu wala alaihim. Maka buruknya itu, jeleknya itu buat dia dan tidak untuk makmum. Jadi para pendengar radio JIC, terutama sahabat-sahabat penyuluh yang fungsional maupun yang non PNS, ingatkan itu. Kalau punya jamaah, kalau bacaan Qurannya belum bagus, sebaiknya sholatnya berjamaah saja. Supaya bacaan-bacaan yang kurang sempurna itu ditanggung sama imam. Tapi ingat, tetap belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Lalu amalia apa lagi yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Sedekah. Perbanyak sedekah. Kalau kita melihat Al-Qur'an yang 114 surah itu, ya, dari mulai awal-awal itu sudah diingatkan pentingnya kita berinfak, menafkahkan harta kita di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terus kalau kita nanti sudah mau khatam, ada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Terus sampai nanti surah Al-Kautsar. Ya, itu perintahnya perintah mengeluarkan harta. Baik dia infak, dia memberi makan kepada anak yatim, dia berkurban. Itu adalah bentuk-bentuk sedekah. Nah, selama Ramadan ini kita perbanyak sedekah kita. Kalau ada anak yatim di sekitar kita, santuni dia. Kita sholat Jumat. Makanya dari kecil orang-orang tua kita itu dulu sudah melatih kita, memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau mau sholat Jumat itu kita dibekali tuh uang receh, tidak terlalu besar. Diajarin sama orang-orang tua kita. Gunanya untuk apa? Supaya itu menjadi kebiasaan, menjadi habit bagi kita untuk terus beramal, bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain tadarus, sedekah, ya, qiyamul lail, ya. Salat tahajud. Kan kita sudah witir, tidak apa-apa. Nanti tahajudnya nggak usah pakai witir lagi. Ya. Tahajud itu adalah waktu yang paling enak kita bermanja-manja dengan Tuhan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling indah, yang paling enak itu adalah tahajud. Ketika orang semuanya tidur, kita bangun, kita minta sama Allah. Kalau sesudah sholat itu, semua orang minta, berdoa, semua orang itu. Ya Allah Maha Kaya, seberapa banyak yang diminta sama hamba-hambanya, tetap saja Allah itu Maha Kaya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan lain cara berpikir kita, logika kita, ketika semua orang tidur lelap, lalu kita bangun, kita minta sama Allah apa yang menjadi hajat kita. Allah kaya, yang minta tidak terlalu banyak. Kemungkinannya, probabilitas diterimanya itu akan lebih tinggi. Pasti kita semua butuh. Kita semua butuh kasih sayang Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya hajat. Dan yang bisa memenuhi hajat kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini perbanyak tahajud kita. Jangan kita lewati momentum yang sangat bagus ini dengan begitu saja tanpa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah. Lalu tarawih. Tarawih itu kalau kita pikir-pikir, sholat ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat.
Kalau bukan karena iman, nggak akan kita lakukan itu. Cuman karena yakin kita, karena iman kita mau melakukan itu. Yang pulang kerja, aktivitas di kantor banyak, letih, lelah semua. Kita bela-belain itu, kita tarawih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Karena kita yakin, maka kita kerjakan yang namanya tarawih. Meskipun itu hanya ibadah sunnah, tapi ingat, ibadah sunnah itu di bulan Ramadan diganjar dengan pahala wajib. Sempatkan kita untuk tarawih sebelum Ramadan ini habis, sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Kemudian kita i'tikaf. Rasul SAW itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau di masjid saja, mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa sahur. Sahur itu juga ada pahalanya, ada keberkahannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Kapan waktunya makan sahur? Di keterangan kitab itu wa waktuhu binisfil lail. Waktunya makan sahur itu adalah lewat pertengahan malam. Jadi kalau tengah malam itu jam 12, kita makan jam 12 lewat, kita niatkan makan sahur, maka dapat kita pahala sahur. Wa man akala qablahu la yahsulu. Barang siapa yang makan sebelum itu, la yahsulu, enggak hasil itu. Jadi kalau kita makan jam 11, kita niat makan sahur, itu la yahsulu, enggak hasil. Kenapa? Kalau di kitab itu karena belum lewat tengah malam. Binisfil laili, lewat tengah malam. Sunnahnya diakhirkan makan sahur itu. Ya kira-kira jam 4-an kita makan sahur. Di situ ada keberkahan. Maka para pendengar yang dirahmati Allah, para pendengar JIC yang saya muliakan, terutama sahabat-sahabat penyuluh, mari untuk kita meraih yang namanya Lailatul Qadar di tahun 1442 Hijriah ini, kita tingkatkan lagi. Jangan kendor semangat kita. Kita tambah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Tadarus kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, i'tikaf, tarawih. Kita tingkatkan lagi. Insya Allah, kalau itu semua kita lakukan hanya karena mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam yang sangat pas bagi hamba-hamba Allah untuk bermanja-manja dengan Tuhannya, mendekatkan diri dengan Tuhannya. Mana tahu kita Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang pernah kita lalui. Dan kalau Allah berikan kita kesempatan, kita akan bertemu lagi nanti dengan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Semoga yang